wanita yang lagi hamil dari zina ini boleh apa tidak dinikahi? Ada beberapa pendapat daripada para ulama. Jadi kan kemarin ada yang tanya, wanita yang hamil dari zina itu ada iddahnya apa tidak? Iddah itu menunggu orang boleh untuk nikah lagi, itulah. Kalau wanita yang dari zina, oh tidak ada iddahnya, orang yang hamil di luar nikah. Lah sekarang menikahi perempuan yang hamil dari zina ini boleh apa tidak? Maka saya ambilkan, sebenarnya banyak pendapatnya, cuman saya ringkas menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya menikahi perempuan yang hamil dari zina hukumnya tidak sah. Pendapat yang pertama, hukumnya tidak sah. Menurut siapa? 1, menurut Sayyidina Ali. Nomor 2, menurut Sayyidah Aisyah. Nomor 3, menurut Hasan Al-Basri. Dan beberapa ulama-ulama awal-awal yang lain mengatakan bahwa menikahi perempuan yang hamil pada saat dia itu kondisinya dalam keadaan hamil dari zina, itu hukum menikahinya tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Karena berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan ila akhirih, sampai ayat wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kalau dilihat dari ayat ini berarti orang yang zina tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan yang zina. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada larangan untuk menikahi perempuan yang zina, perempuan yang hamil daripada zina dilarang menikahi. Oleh karena itu, karena larangannya tegas, menurut Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, dan Hasan Al-Basri, menikahi perempuan yang pada saat hamil dari zina hukumnya tidak sah. Wes, dari sini paham? Paham? Pendapat yang pertama hukumnya tidak sah. Pendapat yang kedua, madhab kita. Madhab apa? Syafi'i. Madhab kita, menurut madhab kita, madhab Syafi'i, sah secara mutlak. Boleh secara mutlak, hanya hukumnya makruh saja. Mau yang nikahi itu yang menzinai, mau yang menikahi itu orang lain, tetap hukumnya sah secara mutlak. Hanya hukumnya makruh. Alasannya Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i sendiri itu alasannya karena pakai ayat yang berbunyi wa uhilla ma wara'a dzalikum. Jadi gini, ayat ini hubungannya dengan sebelumnya. Ini surat An-Nisa ayat 24. Ayat ini berhubungan dengan sebelumnya. Jadi Allah menjelaskan orang-orang yang nggak boleh dinikahi. Bapak, ibu, paman, bibi, saudara, semua haram untuk dinikahi. Terus kemudian Allah menjelaskan wa uhilla ma wara'a dzalikum, selain yang sudah disebutkan tadi itu boleh untuk dinikahi. Sementara sebelumnya Allah tidak melarang menikahi perempuan yang zina. Oleh karena itu dari madhab Syafi'i mengatakan bahwa menikahi perempuan yang zina hamil itu hukumnya menurut madhab Syafi'i boleh, hanya saja hukumnya makruh. Paham nggak dari sini? Lah terus ayat di atas tadi gimana cara mengarahkan az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan? Bahwasanya katanya kita ada larangan keras menikahi perempuan yang berzina. Maka ayat itu katanya Sa'id bin Musayyab sudah dimansuh. Dimansuh itu dikosot. Hukumnya sudah dikosot dengan apa? Dengan ayat yang populer, yaitu fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Kalau tadi ayatnya dilarang menikahi, sekarang fankihu ma tabalakum, kamu nikahlah pokoknya sesuai perempuan yang kamu anggap cantik. Kemarin Ustaz sudah saya terangkan kenapa kok perempuan itu pakainya ma. Padahal kalau manusia itu harusnya pakainya man. Perempuan kok pakainya
Ma. Karena perempuan itu jarang yang bisa mikir dengan akalnya. Rata-rata dengan perasaannya. Pokokan mun konjo tapi saja. Itu perempuan. Kalau laki-laki rodok sehat, pakai otak. 2 tambah 2, laki-laki berapa? 4. Perempuan bisa 5, bisa 7. Ya, makanya perempuan fangkihu mato balakum minan nisa'i masna. Masna, Al-Qur'annya nyuruhnya masna 2. Kalau enggak 2 3. Kalau enggak 3 4. Harusnya gitu. Lah kiai kudune ngono rek. Iki penting ini. Ya. Nek durung kawin ya aja macam-macam, 1 aja. Dengakin ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dari madhab Syafi'i mengatakan boleh karena Al-Quran tidak melarang menikahi perempuan yang hamil daripada zina. Ayat tadi diarahkan dimansuh kata Said Al-Musayyab dengan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Yang ketiga, pendapat yang ketiga. Berarti pendapatnya saya ambil 3. Pendapat yang ketiga, perempuan yang hamil dari zina dalam kondisi hamil boleh nggak dinikahi? Boleh dengan 2 syarat. Menurut siapa? Menurut 1 Sufyan Ats-Tsauri. Nomor 2 Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri, Rabi'ah Al-Adawiyah dan Imam Malik. Syaratnya perempuan yang zina boleh dinikahi, syaratnya ada 2. Yang pertama, tidak boleh kalau waktu hamil, nunggu sampai lahiran dulu. Kalau waktu hamil, tunggu sampai bayinya keluar brojol sih. Kalau nggak kayak gitu, nanti nggak jelas ini anaknya siapa. Saya nyiram orang 2. Saya nyiram, ya siapa saya nyiram? Si A sama si B, lo anak siapa deh? Siram orang kedua, mau siram orang 10. Saja tak jelas ya. Makanya dalam Al-Qur'an, makanya dalam sebuah hadis dikatakan la tasbiku bimaika zar'a ghairika. Jangan sampai kita menyiramkan air kita kepada tumbuhannya teman kamu. Ya. Lah ini sudah ada tumbuhan, ibaratnya perempuan itu zar'i, ibaratnya tanaman disiram. Lah sampean bagian tukang nyiramnya. Nah, lakian bagian apa? Nyiram. Perempuannya padinya, sawahnya. Makanya padi bisa bagus tuh kalau disiram, dipupuk. Kalau ada apa rumput-rumputnya dicabuti rumputnya. Lah bersihkan, maksudnya kotoran-kotoran udah dibersihkan. Lah kamu pikirannya kemana-mana. Ya. Lah ya, sekarang kamu coba ada padi, terus banyak rumputnya, sehat padinya. Gak kira rumputnya bersih, ente bui. Pak bersih, lebur pak. Itu. Yang ketiga ini boleh enggak? Boleh dengan syarat 1, syarat yang pertama harus sudah melahirkan. Karena kalau tidak melahirkan akan menabrak sebuah hadis yang berbunyi la tasbiku bimaika zar'a ghairika. Larangan keras kita memberikan sperma kita kepada benih atau kepada rahim yang sudah diberi sperma oleh orang lain. Maka akan campur, hukumnya haram. Boleh dinikahi? Boleh. Tapi setelah hamil dulu. Setelah apa? Lahiran dulu. Belum cukup syaratnya, belum, karena dia melakukan dosa besar. Dosa besar apa enggak dosa besar? Zina ini. Besar dong. Megang perempuan itu loh haram, apa sampai nyuno. Sampai kayak ngono, ya tambah 6 haram. Bahkan dalam kisahnya para ulama mengatakan besok di akhirat, itu di surga, baunya di surga, di neraka itu besok akan ada bau yang baunya anyir, baunya tidak sedap, baunya jijik. Ternyata bau itu setelah dicari keluar dari kemaluan seorang laki-laki dan perempuan yang berzina. Jadi besok di akhirat itu akan ada parfum, ya parfum tapi baunya yang luar biasa, baunya jijiknya di neraka. Orang semua tutup saking nggak kuat baunya. Ternyata bau itu keluar dari kemaluannya laki-laki maupun perempuan yang pernah berzina. Kalau sudah berzina dosanya sebesar itu, maka bagaimana caranya boleh menikah lagi? Ada, yaitu apa? Harus sudah taubat. Ono noksen, tahu noksen? Lah noksen dia nggak tobat,
tetap noksen, akhirnya dua anak, setelah punya anak, anaknya lahir, dia tetap pekerjaannya tetap WTS, nggak boleh dinikahi. Berarti dia nggak taubat. Harus taubat dulu. Kalau dia sudah taubat sama Allah, berarti at-taib minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat daripada dosa, dia sudah tidak seperti orang yang mempunyai dosa. Artinya dosanya sudah hilang. Kalau sudah dosanya sudah hilang, maka dia sudah seperti tidak punya dosa. Karena dia sudah tidak punya dosa, maka hendaklah boleh untuk dinikahi. Dan jangan sekali-kali orang itu menghina ini orang lain, apa masa lalu orang lain, itu nggak boleh. Saya ditanya sama santri, ada santri saya yang dulu mau di Tanjung, itu telepon tadi ini, Gus Dewa saya ini mau nikah, cuman dia itu ibunya begini, anaknya dulu begini. Saya sampaikan sama saya, tapi anaknya baik, anaknya ibadahnya baik. Saya sampaikan, kamu mantep enggak? Ya mantep. Kalau kamu mantep, ndak usah diungkit-ungkit masa lalunya. Apalagi sampai dikocak, sampai disampaikan, sampai dibuat untuk menghina. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Orang tidak akan meninggal sebelum dia melakukan apa yang dikocakkan dia, itu apa yang disampaikan, apa yang dicacikan dia. Maka hati-hati, walaupun perbuatan dosa. Oleh karena itu berarti menikahi perempuan yang hamil dari zina berarti ada berapa? 3. Nomor 1 tidak sah menurut Sayyidina Ali, Aisyah dan Hasan Al-Basri. Nomor 2 hukumnya sah secara mutlak menurut madhab Syafi'i, hanya saja hukumnya makruh. Nomor 3 hukumnya boleh tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama harus melahirkan dulu, syarat yang ketiga harus sudah bertaubat. Sudah, sekarang kita pakainya madhab Syafi'i. Sekarang kalau madhab Syafi'i boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Baik yang menikahi, yang menzinai maupun orang lain. Boleh. Umpama, ya naudzubillah, si Edi menikahi ini perempuan yang lagi sudah hamil, sudah cinta, lope sudah nggak bisa dipisahkan. Lah, cuman akhirnya orang ini ternyata zina. Ya apa hukumnya anaknya? Anak yang di dalam kandungan ini, anaknya siapa? Maksud saya itu nasabnya kemana? Kadang kita ini salah ngomongnya gini, itu anak zina itu, maka dia nggak punya bapak, nasabnya ke ibunya. Jangan mudah ngomong seperti itu kalau kita tidak tahu hukum yang benar. Kalau kita tidak tahu hukum yang benar, maka jangan sampai ngomong seperti itu. Gimana yang benar? Maka perinciannya saya perinci juga menjadi 3. Hasilnya 4 sih. Kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ada 4. Cuman saya ringkas jadi 3. Yang pertama, anak itu dohir batin tidak bernasab ke bapaknya. Kalau setelah menikah dan setelah hubungan ini kurek, mereka kawin otomatis kan. Terus apa itu jenenge? Atokar. Perang Badar. Ya. Setelah perang dicek. Oh, setelah perang dihitung. Ternyata setelah akad dan setelah melakukan hubungan suami istri, lahirlah anaknya di bawah 6 bulan. Angkah tuka, wajawas tuka, terus malamnya langsung melakukan peperangan. Dihitung dari perangnya, ternyata hanya 5 bulan sudah lahir. Kadang ada orang ngomong kayak gini, mohon maaf ini salah total. Sudah nikahkan aja, sudah kawinkan. Kamu zina sama siapa? Zina sama ini, dikawinkan akhirnya. Setelah dikawinkan dengan yang menzinai itu, akhirnya punya anak. Dari kawin sampai melahirkan ternyata hanya 4 bulan. Anaknya besok tidak bisa diwaliyi oleh bapaknya itu. Loh tapi kan dia yang menzinai. Loh tapi kan akadnya kan setelah dia hamil. Paham gak ini? Kalau sampai anaknya perempuan yang mewaliyi bapaknya, maka anaknya hukumnya nikahnya nggak sah. Kalau nggak sah, zina lagi. Oh, ngeri gitu. Paham gak kamu? Hah? Paham gak ini? Makanya harus hati-hati, iling-ilingan nih kira. Ada laki-laki berzina, laki-laki perempuan berzina. Karena kasihan akhirnya karena hamil dinikahkan. Setelah dinikahkan, setelah nikah ngandung
mengandungnya dari akadnya hanya berjarak 5 bulan atau 4 bulan. Pokoknya nggak lebih dari 6 bulan. Maka anaknya zahir batin tidak bisa bernasab ke bapaknya. Loh, tapi kan dia yang menzinai, tidak ada urusan. Yang menzinai maupun yang tidak menzinai hukumnya sama. Paham nggak? Paham? Jadi kalau lahirnya setelah akad di bawah 6 bulan, hukumnya tidak bisa bernasab ke bapaknya. Nomor 2, rencananya nomor 2. Eling-eling iki penting di masyarakat, kadang-kadang salah persepsi. Nomor 2, ada orang menikahi perempuan yang hamil daripada zina, baik yang menzinai atau bukan, sama saja. Ada perempuan zina dinikahi oleh si A bukan yang menzinai, atau dinikahi oleh yang menzinai, hukumnya sama, tidak ada bedanya. Karena dianggap perempuan ini nggak ada isinya. Kalau dianggap ada isinya, ada hamilnya, menurut mazhab Syafi'i kan harus iddah, harus keluar dulu. Ini enggak, perempuan zina tidak ada masa iddahnya. Setelah dinikahi, angkatuka wazawajtuka maktubataka, selesai qabil tu, malamnya terus melakukan hubungan suami istri, dihitung ternyata lebih dari 6 bulan. Dihitung lebih dari 6 bulan. Maka anaknya zahir batin bernasab ke bapaknya. Besok kalau nikah, walinya juga bapaknya yang menikahi itu. Dan kalau bapaknya meninggal, dia wajib dapat hak waris. Loh, tapi kan dia sudah hamil. Loh iya, tapi kan yang nyiram kedua kan kamu. Itulah. Nah, oleh karena itu maka wajib mengakui bahwa yang namanya orang menikahi perempuan yang berzina, kok di situ keluar anaknya di atas 6 bulan, hukumnya adalah bernasab ke bapaknya. Jadi ringkasnya tadi itu, kalau di bawah 6 bulan berarti tidak bernasab, kalau di atas 6 bulan berarti bernasab. Beres. Ada yang hanya zahir saja nasabnya, tapi secara batin dia bukan nasabnya. Wajib dikatakan ini bukan anak saya. Dimula anak namanya. Ini bukan anak saya. Tapi secara zahiron dia anaknya. Besok kalau mati tetap dapat ahli waris. Tetap dapat warisan. Siapakah itu? Yaitu orang yang menikah setelah zina dinikahkan dengan si A. Sama si A karena mungkin pegel, gak disentuh sama sekali. Tapi kok ya ada kayak gini ya, dikunci di kamar tapi nggak diapa-apain. Ada ceritanya kucing sakit gigi tinggal. Ya, ada orang perempuan laki-laki, perempuannya hamil dari zina, terus dinikahkan. Setelah dinikahkan dimasukkan kamar sampai berhari-hari tidak diapa-apakan. Edina, yocol, sampai lahir. Loh, sampai lahir gak diapa-apakan. Terus dia keluar anaknya. Dari menikah ada nggak 6 bulan? Ada. Dari qabil tu nikah wa tazwijaha 7 bulan. Tapi setelah menikah nggak diapa-apakan. Terus anaknya sopo? Kalau nggak diapa-apakan punya anak. Ya, mana ada? Habis nikah, qabil tu nikah terus ngandung. Loh, kok iso ngandung rek? Oh sakti, gak diapa-apakan sama saya, ngandung tibi ya. Tak beres ya. Ya, mana ada orang habis nikah gak diapa-apakan terus keluar anak, itu anaknya sopo, ngono lho maksudnya iki. Tapi dia akadnya setelah akad, orang taunya secara zahir, setelah akad dihitung ada 7 bulan. Maka hukumnya bagaimana? Secara zahir anaknya, tapi secara batin bukan anaknya, karena urusan hubungan suami istri privasi, nggak boleh kan orang hubungan suami istri di tengah jalan, boleh nggak? Ngampar lama di tengah embung terus hubungan, boleh nggak? Terus dia alasannya mohon maaf walaupun bagaimanapun nggak masalah hubungan seperti itu. Kenapa? Karena ini istri saya. Loh iya istri sampeyan, tapi yo aja sak enggon-enggon. Privasi. Paham nggak? Mencium, ada kan artis, mohon maaf ya, artis mencium istrinya di depan umum terus difoto, boleh nggak? Nggak boleh, walaupun istrinya sendiri, menyebabkan
fitnah neser sing abes. Itu loh. Loh, miliknya sendiri ya tetap gak boleh gitu loh. Ya ada madharatnya. Oleh karena itu pendapat yang perincian yang ketiga ini secara dohir, secara akad dia sudah 7 bulan, tapi secara batin gak diapa-apakan, maka itu secara dohir anaknya dia warisan besok dapat, tapi secara batin wajib dinafikan, wajib dikatakan bahwa itu bukan anaknya dia. Oleh karena itu ini tata cara para ulama memahami nasab. Ini tertera dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Said Abdurrahman dari Yaman, Ba'alawi Said. Nah, ini kita cara memahaminya dengan baik, bagaimana menikahi perempuan yang hasil daripada zina, perempuan yang hasil daripada zina. Makanya kita berdoa sama Allah, ya Allah, kita jauhkanlah dari satu perbuatan jelek ini. Naudzubillah min dzalik, jauhkanlah dari perbuatan zina. Ada amalan, tulis. Ini tak kasih amalan. Tulisan gimana agar caranya besok kalau punya anak tidak terjadi zina. Makanya para ulama ngasih tahu, ya ini iling rek, amalan ini kira. Ya apa amalannya? Kalau pengen anaknya besok lepas daripada zina, maka kalau pas lahir kuping kanan diadani, kuping kiri dikomati. Jangan besar-besar adanya ya, kelenger bayinya, apalagi pakai toa. Ya kelenger bayinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanyakan dulu sampean ke bapaknya, Pak, aku lambok diadani apa enggak, Pak? Ya, sekarang kalau enggak diadani kodok bapak, suruh neguk kupingnya, suruh adzan yang kupingnya sampean. Ya. Kuping kanan diadani, kuping kiri kikomati. Habis itu dibacakan balik lagi ke kuping kanan, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka jaminan anak yang lahir itu besok akan dijauhkan dari perbuatan zina. Eling-eling iki, amalan iki tulisan besok kamu kalau punya anak nggak bingung. Nah, punya anak sampean yang besar-besar yang sudah kuliah ini, ya, yang sudah usto ini lahir anaknya nggak bingung. Aku mau maca apa ya? Aku bingung ya. Bah, santri kok bingung. Anaknya lahir seret langsung teguk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kanan, yang kiri, Allahu Akbar, balik lagi ke kanan, bacakan inna anzalna. Jaminan anak yang dibacakan inna anzalna di kuping kanannya setelah adzan dan iqamah, maka dia akan dijauhkan dari musibah zina. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari dosa ini. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.